Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Aulia Fadila. Saya yang akan membantu Mbak untuk proses konseling karir ini. Perkenalkan, nama saya Eka Halifatul Umami, usia 19 tahun, alamat dari Sukarame. Baiklah, sebelumnya ada beberapa yang saya akan tanyakan kepada Mbak Rika ini mengenai hobi. Apakah Mbak Rika mempunyai hobi? Punya. Hobi apa tuh? Hobi saya menulis, membaca, memasak juga termasuk hobi saya. Iya, banyak ya hobinya. Kemudian apa sih minat yang Mbak Rika punya? Kalau minat saya itu, saya ingin mendalami ilmu memasak saya, dan saya juga ingin mendalami dari ilmu menulis saya. Oh, apakah sebelumnya Mbak Rika ini pernah mengikuti lomba-lomba menulis atau memasak? Kalau memasak dulu pernah sekolah itu tata boga. Kalau menulis belum pernah. Oh, bisa ya. Nanti kalau misalkan ada lomba-lomba menulis, Mbak Rika bisa ikut bergabung di dalam lomba tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap yang pertama ya Mbak Rika, yaitu tahap screening atau yang pertama aspek edukatif. Ini ada pertanyaan, pernah nggak sebelumnya Mbak Rika menerima layanan karir? Sebelumnya saya belum pernah, Mbak. Kebetulan hari ini pertanyaan saya konseling karir di sini. Oh, ini jadi baru pertama kali ya? Iya. Iya, habis itu apa nih pengalaman dan harapan Mbak Rika terhadap tes dan kuesioner yang telah saya berikan? Kalau harapan saya yang pertama itu saya bisa menggali informasi tentang diri saya. Yang kedua itu saya dapat mengetahui lebih dalam lagi nih apa sih yang karir yang cocok untuk saya. Yang terakhir itu yang ketiganya saya ingin memantapkan pilihan karir yang ada di diri saya. Ini di sini saya ada biodata yang bisa Mbak Rika isi nih. Silakan diisi ya Mbak Rika sesuai dengan yang ada di dalam biodata. Oh iya, terima kasih Mbak Rika. Sudah saya baca dulu ya biodatanya. Oh, sebelumnya Mbak Rika ini belum pernah bekerja ya? Baru ini kemarin baru lulus SMA. Mbak Rika sangat baik ya untuk konsultasi di ini kita. Kemudian kita lanjut ke sesi contracting ya Mbak Rika. Sebelumnya apakah Mbak Rika udah tahu nih berapa pembiayaan tentang konseling karir di sini? Belum. Ini baru pertama kali di sini ya? Iya. Jadi biaya dari konseling karir di sini ada 1.360.000 nih Mbak. Di sini bisa saya rinci. Yang pertama untuk psikolognya kita beri 400, untuk konselornya 300, untuk psikiaternya 500, untuk tes EQ-nya 50.000, kuesionernya 30.000, dan tes minat bakatnya 80.000 ya. Kemudian di sini ketika konseling ada asas-asas nih Mbak Rika. Sebelumnya Mbak Rika apakah sudah tahu asas yang ada di dalam konseling karir? Belum itu Mbak.
Jadi di sini ada 4 akses ya Mbak Rika. Yang pertama akses kerahasiaan, yaitu tentang privasi klien. Di sini saya sebagai konselor dari Mbak Rika akan menjaga tentang semua informasi Mbak Rika, termasuk data diri Mbak Rika ini yang telah ditulis di biodata. Saya akan memprivasi itu, saya tidak akan memberitahu kepada orang-orang. Habis itu ada akses kesukarelaan. Jadi di sini saya nggak akan memaksa Mbak Rika untuk bercerita atau membuka semua yang ada di dalam diri Mbak Rika. Jadi di sini Mbak Rika ketika konseling kepada saya harus ini ya Mbak Rika, kesukarelaan ya. Jadi saya tidak memaksa sama sekali. Kemudian ada asas keterbukaan. Keterbukaan ini Mbak Rika harus jujur pada saya. Jadi kalau Mbak Rika jujur kepada saya, nanti saya mudah memberi informasi atau membantu Mbak Rika dalam proses konseling ini. Kemudian di sini ada tahap batas antara karir dan konseling pribadi ya Kak. Apa nih harapan Mbak Rika terhadap saya sebagai konselor Mbak Rika dalam membantu Mbak Rika menavigasi isu-isu karir dan pribadi Mbak Rika? Lalu jadi harapan saya itu yang pertama tuh Mbak ini bisa memberikan dukungan kepada saya. Yang kedua itu dapat menyediakan informasi dan strategi yang cocok dan pas untuk saya. Terus dapat membantu mengenali potensi, minat, serta bakat yang tepat untuk karir saya ke depannya. Apakah ada batasan tertentu yang ingin Mbak Rika tetapkan mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dibahas dalam sesi kita ini? Sepertinya tidak ada. Apa peran yang Mbak Rika harapkan kepada saya jalankan dalam membantu Mbak Rika dengan masalah karir dan pribadi? Mungkin ini ya Mbak, bisa sebagai fasilitator untuk saya untuk menetapkan karir kedepannya yang pas untuk saya. Oke, selanjutnya kita di aspek jumlah durasi dan frekuensi pertemuan ya Mbak Rika. Jadi di sini itu ada 5 pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu contracting dan exploring, yaitu 1,5 jam. Kedua itu kuesioner dan tes 2-6 jam. Pertemuan ketiga untuk umpan balik dan hasil-hasil kuesioner atau tes itu 2 jam. Untuk pertemuan keempat itu diskusi tentang refleksi dan curahan pendapat ide-ide, mendiskusikan realisme ide-ide, informasi tentang ide-ide, menyepakati rencana riset dan tindakan. Itu 1,5 jam. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, review kemajuan atau coaching dan berlatih job hunting 1,5 jam. Berapa banyak sesi konseling yang Mbak Rika rasa perlukan untuk mencapai tujuan Mbak Rika? Untuk sesi pertama ini saya juga sudah cukup ya Mbak, tapi kemungkinan saya membutuhkan 2 atau 3 sesi kedepannya. 2 sesi lagi ya berarti Mbak Rika. Kemudian apakah Mbak Rika memiliki batasan tertentu mengenai jumlah pertemuan yang ingin dilakukan? Jadi 3 pertemuan ya Mbak ya. Setelah ini kita akan bertemu berapa lagi. Selanjutnya, seberapa lama Mbak Rika ingin setiap sesi berlangsung? Apakah 30 menit, 60 menit, atau lebih lama juga bisa? Kalau 30 menit boleh. Mbak Rika rasa cukup 30 menit untuk sesi konseling kita setiap pertemuan? Apakah ada waktu tertentu dalam seminggu yang lebih cocok untuk Anda, untuk Mbak Rika? Apakah di hari Senin yang sedang kita lakukan ini atau nanti di hari Kamis? Hari Kamis sebenarnya bisa. Oke, nanti kita atur jadwal di hari Kamis ya Mbak Rika. Untuk
pertemuan kedua. Selanjutnya ini tahap yang terakhir yang Mbak Rika, yaitu tahap exploration. Pertanyaannya nih, bagaimana Mbak Rika mendengar tentang konseling di sini? Baik, saya dengar konseling karir ini itu cukup baik, Mbak, dan dapat dipercaya. Mengapa Mbak Rika memilih pelayanan ini? Karena pelayanan ini dapat membantu proses karir saya ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang membuat Mbak Rika memutuskan konseling karir di titik hidup Mbak Rika ini? Karena tuh saya udah cukup merasa kebingungan, Mbak, dan hampir cemas juga tentang masa depan karir saya dan bagaimana cara mencapainya. Oke, yang terakhir, nggak pertanyaannya, siapa saja yang menjadi sumber dukungan bagi Mbak Rika dalam membuat keputusan terkait karir dan pendidikan ini? Jadi yang pertama itu ada orang tua, Mbak. Tapi yang terutama lagi itu diri saya sendiri. Dan yang terakhir nih, apakah ada sumber daya atau informasi tambahan yang Mbak Rika butuhkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini? Ya cukup, Mbak. Oke, kalau cukup, kita sudahi ya sesi pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis ya untuk sesi keduanya. Baik, terima kasih ya Mbak atas kepercayaannya di sini. Oke, baik, terima kasih, Mbak.